Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Walal muallifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid darani amin ya rabbal alamin. Wa minha muwafaqatu fi sunanin tabkhusyu mukhalafatun fiha ila angqol wa idza lam yafrad, dan ketika belum selesainya membaca tasyahud, wa idza lam yafrad, dan ketika belum selesainya membaca siapa al-ma'mumu ma'mum minhu dari tasyahudul awal ma'a faragil imami, wa idza lam yafrad, dan ketika belum selesainya siapa al-ma'mumu ma'mum minhu dari tasyahudul awal ma'a faragil imami, beserta sudah selesainya imam, jaza maka diperbolehkan lahu bagi makmum apa at-takhallufu, berbeda ya, takhalluf li itsmamihi, karena menyempurnakan pada tasyahud awal ya. Jadi kasus terjadinya perbedaan gerakan atau ucapan di dalam sholat antara imam dengan makmum. Di antara hal yang membatalkan adalah kemarin terjadinya mukhalafah antara imam dan makmum di dalam sunnah-sunnah yang ya, terjadi mukhalafah tersebut bisa membatalkan daripada sholat, seperti yang kemarin kita bahas, imam tidak melaksanakan tasyahud awal, makmum melaksanakan tasyahud awal. Maka dalam kasus seperti ini, seorang makmum apabila tidak mufaraqah, sholatnya menjadi batal. Atau makmum tidak melaksanakan imam tidak melaksanakan kunut, kemudian imam melaksanakan kunut. Nah, ini terjadi takhalluf yang ya, dianggap bisa merusak daripada jamaah sholat. Nah, di sini ketika si makmum belum selesai dari tasyahudnya, sedangkan imam sudah selesai, maka kasus seperti ini karena sama-sama membaca tasyahud, terjadinya takhalluf itu tidak apa-apa. Dalam artian diperbolehkan bagi si makmum untuk menyempurnakan bacaan tasyahudnya. Bal nuziba, akan tetapi disunahkan apa takhalluf in alima, apabila mengetahui siapa makmum annahu, sesungguhnya makmum itu yudriku bisa mendapati siapa makmum al-fatihata pada bacaan Fatihah bikamaliha, dengan sempurnanya Fatihah, qabla ruku'il imami, sebelum rukunya imam. Bahkan hukumnya disunnahkan untuk menyempurnakan tasyahudnya dengan catatan dia meyakini bahwa dia nanti masih mendapati Fatihah dengan sempurna sebelum imam ruku. Contoh tasyahud awal, ternyata imam sudah selesai lebih dahulu, bangun dari tasyahud awal, berarti berdiri untuk melaksanakan rakaat selanjutnya. Makmum belum selesai, sunnah bagi dia untuk menyelesaikan bacaan tasyahudnya dengan catatan dia yakin masih mendapati bacaan Fatihah dengan sempurna sebelum imam ruku. Kalau sekiranya dia tidak yakin, nah berbeda di sini. Ya, la takhallufu, tidak disunahkan takhalluf ya tertinggalnya makmum dari imam
liitmami suratin, karena untuk menyempurnakan bacaan surat. Tidak di dalam masalah sunnah-sunnah yang sifatnya sunnah ya ghairu muakkadah. Ya contohnya imam sudah turun untuk melakukan ruku, sedangkan makmum belum membaca surat. Maka kalau makmum menyempurnakan bacaan surat ya, dan di situ tertinggal dari gerakan imam, justru malah bisa membatalkan sholat kalau terjadi tertinggalnya dua rukun dari rukun sholat. Bal yukrahu, akan tetapi dimakruhkan apa takhalluf li itmami suratin idza lam yalhaq, ketika tidak bisa menemui siapa makmum. Idza lam yalhaq, ketika tidak menemui siapa makmum al imama pada imamnya birruku'i, di dalam ruku ya, ternyata imamnya sudah i'tidal baru sempurna baca suratnya. Nah dalam hal seperti itu makruh hukumnya kalau dia menyempurnakan surat tapi imam sudah bangun dari rukunya. Nah nanti kalau dia sudah turun dari ruku itu bisa membatalkan, berarti terjadi takhalluf lebih dari dua rukun. Nah ini pembahasan selanjutnya. Wa minha ya Allah ya Karim, dan itu diantara daripada syurutul jamaah. Wa minha, dan itu diantara daripada syurutul jamaah adamu takhallufin, adapun tidak adanya tertinggalnya makmum. Adamu takhallufin, adapun tidak adanya tertinggalnya makmum an imamin, dari imamnya. Tertinggal biruknaini, dengan dua rukun fi'liyaini ya, fi'liyaini yang berbangsa gerakan keduanya, mutawaliyaini yang berturut-turut keduanya, tamaini yang sempurna kedua-duanya ya. Selanjutnya diantara daripada syarat berjamaah tidak tertinggalnya seorang makmum dari imamnya, tertinggal dari dua rukun gerakan yang dilakukan secara berturut-turut dan setelah sempurna keduanya ya. Bila udrin, dengan tanpa adanya uzur syar'i, uzur yang memperbolehkan takhalluf lebih dari dua. Bila udrin, dengan tanpa adanya uzur, ma'a ta'ammudin, beserta menyengaja, wa ilmin, dan mengetahui, bitahrimihi, dengan diharamkannya takhalluf. Dia menyengaja dan dia mengetahui bahwa terjadinya dua perbedaan ya, takhalluf dua rukun di dalam sholat itu bisa membatalkan. Wa illam yakuna, walaupun tidak adanya ruknaini, wa illam yakuna, walaupun ya tidak adanya dua rukun tersebut itu tawilaini, yang panjang keduanya, walaupun bukan rukun tawil, rukun yang berbangsa atau bersifat panjang dilaksanakannya, walaupun itu rukun qasir ya, tetap bisa membatalkan. Wa in takhallafa, maka apabila tertinggalnya makmum bihima, dengan ruknaini dua rukun, batalat, maka batal apa sholatuhu, sholatnya makmum. Wa in takhallafa, maka apabila tertinggalnya makmum bihima, dengan dua rukun, batalat, maka batal apa sholatuhu, sholatnya makmum. Alasannya lifuhsyil mukhalafati, karena jeleknya terjadinya gap atau terjadinya mukhalafah, perbedaan. Lifuhsyil mukhalafati, karena dianggap jeleknya atau merusak sholatnya, mukhalafah
terjadi perbedaan gerakan. Contohnya di sini dicontohkan. Ka'an raka'a, seperti halnya rukunya siapa? Al-imamu, imam. Ka'an raka'a, seperti halnya ruku siapa? Al-imamu, imam. Waqtadala, dan kemudian iktidal siapa? Imam. Ya, waqtadala dan iktidal siapa? Imam. Wahawa, dan turun siapa? Imam, lisujudi, karena ingin melaksanakan sujud. Ya, aizala, ya, gambarannya bagaimana? Aizala maksudnya bergesernya imam min haddil qiyami, dari batasan qiyam. Wal makmumu, hale adapun makmumnya itu qaimun, orang yang masih berdiri. Ya, ini contoh yang dikatakan takhallufnya makmum dari imam dari dua rukun bisa membatalkan sholat. Tertinggalnya makmum dari imam dari dua rukun yang membatalkan sholat, walaupun itu rukun yang berbangsa qasir, ya, bukan rukun tawil. Contohnya seperti halnya imamnya ruku. Perhatikan, imamnya ruku, setelah ruku, habis ruku ngapain? Iktidal. Kemudian imamnya iktidal. Iktidal setelah selesai, kemudian imamnya turun ingin melaksanakan sujud, dan dia sudah melampaui haddul qiyam, sudah zala, lewat dari batasan berdiri. Jadi kalau berdiri itu batasannya sama seperti halnya orang ruku, ya. Jadi berdiri, iktidal, nah dia sudah posisinya begini, nah sudah keluar dari haddul qiyam. Sedangkan imam masih dalam makmum, masih dalam posisi berdiri baca Fatihah. Maka dalam kasus seperti ini si makmum sholatnya menjadi karena dia tertinggal dari dua rukun fi'li yang berturut-turut. Apa saja rukun fi'linya? Ruku dan iktidal. Ruku dan iktidal. Kan dua rukun nih. Makmumnya udah ketinggalan, dia masih berdiri, berarti ketinggalan ruku dan juga ketinggalan iktidal. Dan kedua rukun ini di sini dikatakan nama ini sudah sempurna dilaksanakan oleh imam, karena posisi imam sudah zala min haddil qiyam, sudah terlewat dari batasan berbeda kalau imamnya masih iktidal. Imamnya masih iktidal, makmumnya segera menyusul untuk ruku, nah ini masih sah. Atau imamnya masih belum zala min hadil qiyam, belum sampai batasan ke bawah, baru doyok dikit, makmumnya langsung ruku, nah itu juga masih belum dikatakan dua rukun yang merusak. Paham ya? Ya, selanjutnya dari pembahasan kita adalah hal yang bisa membatalkan daripada jamaah, daripada makmumnya, atau syarat daripada berjamaahnya, tidak adanya tertinggalnya makmum dari imam dari dua rukun fi'li. Ya, di dalam salat kan itu ada rukun fi'li, ada rukun qauli. Kalau rukun fi'li itu rukun yang berupa gerakan-gerakan di dalam sholat, berdiri, ruku, iktidal, sujud. Nah, itu diantara daripada rukun fi'li. Ada rukun qauli seperti rukun-rukun ucapan seperti takbiratul ihram, Allahu akbar, baca Fatihah, tahiyat akhir. Nah, itu merupakan bagian daripada rukun qauli. Nah, makmum tertinggal dari imamnya dua rukun fi'li, ya, yang kedua-duanya telah sempurna dilaksanakan oleh imam, maka makmum tersebut menjadi batal sholatnya kalau tidak mufarad. Jadi perhatikan kalau kita berjamaah. Tapi ada catatan, bila udrin, dengan tanpa adanya alasan dia tertinggal. Nanti beda lagi kalau ada alasan. Kenapa Anda tertinggal? Karena ada alasan bla 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 bla. Di sini nggak ada alasan sama sekali, ente tertinggal gerakannya sama imam, dua kali gerakan rukun fi'li batal. Kalau tanpa ada alasan, pahami ya.
Wa kharaja dan mengecualikan bil fi'liyaini dengan qaid fi'liyaini dua rukun fi'li. Apa? Al-qauliyani dua rukun qauli. Ya, jadi mengecualikan dari dua rukun fi'li. Yang pertama adalah rukun qauli. Berarti kalau tertinggal dari dua rukun qauli, ini tidak membatalkan daripada sholat. Contohnya apa? Ya, tertinggal dari dua rukun qauli. Nah, di sini jelaskan kat tasyahudil akhiri wassolati ala nabi. Imamnya sudah selesai baca tasyahud akhir dan sudah baca salat kepada Nabi, makmumnya bengong belum baca apa-apa, berarti udah ketinggal dua rukun qauli. Karena kan tasyahud akhir salawat kepada Nabi merupakan rukun yang harus dikerjakan di dalam sholat, dan itu merupakan rukun qauli. Makmumnya ketinggalan dua rukun qauli, enggak pengaruh. Jadi mengecualikan dari rukun gerakan ada rukun ucap. Contohnya seperti tertinggal dari tasyahud akhir dan salawat kepada Nabi. Duduk tasyahud akhir, makmumnya bengong aja belum baca. Imamnya udah baca tasyahud, udah baca salat kepada Nabi. Ketinggal tuh dua berarti. Ya, dua rukun, tapi rukun yang berbangsa rukun ucapan itu tidak membatalkan sholat. Wa kharaja dan mengecualikan bil fi'liyaini dengan rukun fi'liyain apa qauliyani dua rukun ucapan, wal qauliyu dan rukun qauli, wal fi'liyu dan rukun fi'li, dan juga ya mengecualikan juga rukun ucapan dan rukun gerakan ya tidak membatalkan daripada sholat. Contohnya kal Fatihah war ruku. Fatihah rukun qauli, ruku rukun fi'li. Nah, ini kan seling antara qauli wal fi'li. Ketinggal dua rukun itu enggak batal. Ya, pahami? Kemudian wa adamu takhallufin dan tidak adanya tertinggal nyamak. Ya, di antara syarat selanjutnya anhu dari imam ma'ahuma bersama ta'ammud lan alima. Ya. Tidak adanya tertinggalnya makmum anhu dari imam ma'ahuma bersama ta'ammudan wa alima. Dia menyengaja, dia mengetahui bahwa hal tersebut diharapkan. Tidak tertinggal ta'alumnya bi'aksara min salasatin dengan perkara yang lebih banyak dari tiga, bi'aksara min salasati arkanin dengan perkara yang lebih banyak dari tiga rukun. Jadi tertinggal dari tiga rukun lebih, tawilatin yang berbangsa panjang rukunnya ya fala yuhsabu maka tidak dianggap minha dari tawilah al-iqtidal wal julusu baina sajdataini dan duduk di antara dua sujudan. Karena iqtidal dan sujud di antara dua sujud itu bukan merupakan rukun tawilah tapi rukun qasirah, maka dua rukun ini la yuhsab tidak dianggap ya. Tertinggalnya makmum dari imam disengaja dan dia mengetahui lebih dari tiga rukun tawilah biudrin. Nah, kalau ada udur boleh tertinggal lebih dari tiga ke atas batal ya biudrin dengan adanya alasan udzur aujabahu yang mewajibkan apa udzur pada takhalluf pada tertinggalnya makmum ya. Jadi tadi yang pertama kita bahas
tertinggalnya makmum dari imam atas dua rukun fi'li ini bisa membatalkan sholat kalau tidak adanya udzur, tidak ada alasan dia tertinggal. Tapi kalau ada udzur, ya tertinggal 2, 3 itu tidak mempengaruhi batal dan tidak batalnya sholat. Tapi lebih dari 3 baru dihukumi batal. Aksar min salasati arkanin tawilatin, ya bi udrin, dengan adanya udzur aujabahu yang mewajibkan apa udzur pada takhalluf. Ai iktadha maksudnya menuntut apa udzur. Ai iktadha maksudnya menuntut apa udzur wujub dzalika takhallufi, pada wajibnya, ya pada wajibnya tertinggal tersebut, ya, pada wajibnya tertinggal di dalam masalah ini, ya di dalam masalah ini yaitu 3 rukun tawilah, ya wujub dzalika takhalluf, pada wajibnya tertinggal dalam masalah hal ini. Contohnya ka isra'i imamin, contoh seperti mempercepatnya imam qiraatan pada bacaannya, ya contohnya seperti mempercepatnya imam qiraatan pada bacaannya. Nah, di sini contoh tamsilul lil udri, contoh seorang makmum yang tertinggal dengan imamnya yang dengan adanya alasan, ya wal murad bil isra al iktidal, yang dimaksud dengan isra itu adalah iktidal. Jadi contohnya seperti membacanya imam, ya isra di sini bukan berarti baca cepat banget, bukan, ya tapi isra di sini adalah iktidal. Umumnya orang membaca Fatihah tuh dalam syarahnya dijelaskan al iktidal, ya bukan al isra hakiki, ya tapi isra bimakna iktidal, ya seperti umumnya membacanya imam wal makmumu. Nah perhatikan, hale adapun makmum itu butiul qiraati, yang kendor bacaannya, lemah bacaannya. Wal makmumu hale adapun makmumnya itu butiul qiraati, yang lemah bacaannya, li ajzin karena kelemahan, khalqin yang berbangsa penciptaan, ya li ajzin karena kelemahan, khalqin yang berbangsa penciptaan, ya imamnya membaca suratnya sudah standar, tapi makmumnya emang dia dasarnya dalam membaca surat atau membaca ayat-ayat Al-Quran ini lambat. Aslul khilqahnya, ya azil li khalqin, ya bukan lemah karena dibuat-buat, ya bukan lemah karena dibuat tapi memang lemah dari sananya, seperti orang yang sudah lanjut usia, cara pembacanya sudah terbata-bata, ya atau memang dia ya baru masuk Islam, bacanya masih belum lancar dan sebagainya, ya yang kelemahannya tersebut khalqin, asal penciptaannya bukan buat, ya la liwaswasatin, bukan karena wasawis, bisikan-bisikan orang waswas. Ya, orang waswas itu kan kalau wudhu aja bisa berjam-jam, takbiratul ihram aja bisa berjam-jam itu kalau waswas itu. Allah, apa takbirnya, ya waswas, bukan alasan waswas itu, ya bukan uzur yang memperbolehkan bagi makmum untuk tertinggal dari imamnya. Jadi waswas itu berarti penyakit yang harus diobati, ya awil harokati, atau lemahnya bergeraknya makmum, ya karena sudah lanjut usia, fisiknya sudah lemah, ya untuk ruku aja itu butuh berapa menit, turun pelan-pelan ruku, bangun dari ruku pelan-pelan, takut patah pinggangnya karena sudah lanjut usia. Nah
Di sini kan otomatis terjadi takhalluf antara makmum dengan imamnya standar, ya, gerakannya standar, bacaannya standar, tapi makmumnya bukan orang yang standar, di bawah standar, otomatis akan terjadi tertinggalnya makmum dari imam. Dalam kasus seperti ini, imamnya standar, makmumnya bukan standar, boleh bagi makmum tertinggal dari 3 rukun tawilah, dari rukun-rukun yang dilakukan oleh imam, karena adanya udzur, karena adanya alasan. Apa alasannya? Di bawah standarnya makmum di dalam ucapannya atau qiraahnya atau gerakan sholatnya di bawah standar, bukan standar orang sholat yang normal, ya, secara khalqiyinnya, penciptaannya, ya. Contohnya di sini jelaskan, wang tidur makmumin seperti halnya menantinya makmum. Contoh lagi, ya. Wang tidur makmumin seperti halnya menantinya makmum saktatahu pada diamnya imam. Saktatal imami maksudnya pada diamnya imam. Liyaqra'a agar membaca siapa makmum fiha di dalam saktahnya imam, fiha di dalam saktah al-fatihata baca pada surat Fatihah. Ya, contoh, ya, si makmum diam di dalam, ya, menanti di dalam diamnya imam, ya, yang mana imam ini kalau diam, ya, si orang makmum itu dianjurkan baca Fatihah dalam berjamaah begitu. Jadi habis baca surat, baca Fatihah nih imam, ya, kita sunahnya menyimak bacaan Fatihahnya. Setelah imam baca Fatihah, imam disunahkan sebelum menyambung ke baca surat untuk diam sejenak. Seukuran apa? Seukuran si makmum yang ada di belakang ini menyelesaikan bacaan Fatihahnya, baru imam itu melanjutkan bacaan surat. Ini aturan dalam berjamaah. Habis baca Fatihah, diam dulu imamnya. Seukuran mana diamnya? Seukuran si makmum ini menyelesaikan bacaan Fatihah, baru imam lagi diam, makmum baca Fatihah. Nah, setelah makmum selesai Fatihah, imam baca surat. Makmum tugasnya menyimak lagi bacaan imam dari bacaan surat. Itu aturan dalam berjamaah. Enggak cepat, enggak, ya. Jadi imam baca Fatihah, makmum menyimak bacaan Fatihahnya. Setelah selesai imam baca Fatihah, sunnah bagi imam intidor, diam saktah, ya. Diam seukuran apa? Seukuran makmum baca Fatihah. Imam makmum selesai baca Fatihah, baru imam lanjut baca surat. Ada begitu melaksanakan cara berjamaahnya? Ada? Ya. Sekarang pengennya buru-buru. Nah, ini posisinya si makmum sedang menunggu diamnya imam agar dia bisa membaca Fatihah. Ternyata faroka'a maka ruku siapa imam akibah setelah Fatihah. Ternyata habis Fatihah nggak baca surat, langsung ruku aja itu imamnya, ya. Berarti kan imamnya tidak mengikuti aturan yang sesuai sunnah. Habis baca Fatihah, kalau sesuai sunnah, imam diam sejenak seukuran makmum baca Fatihah. Nah, makmumnya sudah ancang-ancang, ya, menyimak bacaan Fatihahnya imam. Nanti dia baca Fatihah di dalam saktahnya imam, di dalam diamnya imam. Ternyata faktanya nggak begitu. Ternyata kejadiannya waroka'a maka ruku siapa imam akibah setelah Fatihah, ya, setelah Fatihah. Maka dalam kasus seperti ini, ya, nanti jawabannya di bawah. Wasahu dan seperti lupanya makmum, ya. Wasahu dan seperti lupanya makmum anha dari Fatihah, seperti makmumnya lupa baca Fatihah. Hatta roka sehingga ruku siapa al-imamu imamnya. Wasakuhu dan seperti halnya ragunya makmum,
Wasyakkuhu dan seperti halnya ragunya makmum biha di dalam Fatihah. Qabla ruku'ihi sebelum rukuknya imam. Nah, ini contoh yang tertinggalnya makmum dengan imam yang boleh melebihi dari 3 rukun tawilah. Karena dalam kasus seperti ini seorang makmum wajib membaca Fatihah dengan seukuran diamnya dia dari waktu yang dia meninggalkan bacaan Fatihah. Tadi ya contoh yang tadi dia harus untuk membaca Fatihah dulu ya. Amat takhalluf adapun tertinggalnya makmum liwaswasatin karena waswas ya. Biangkana dengan gambaran adanya makmum itu yuraddidu ya. Biangkana dengan gambaran adanya makmum itu yuraddidu mengulang-ulangi siapa makmum al-kalimati pada kalimat-kalimat Fatihah min ghairi mujibin dari tanpa perkara yang mewajibkan pada taruddud ya, pengulangan itu balesa maka tidak ada apa wasahwis takhalluf itu balesa maka tidak ada apa takhalluf itu biudrin dinamakan uzur. Baca Fatihah diulang-ulang, ulang-ulang, ragu, was-was ya. Nah itu bukan takhalluf, tertinggal dari 3 gerakan itu bisa membatalkan kalau dalam kasus seperti ini. Wala berkata sahabat syekhuna guru kami yang bagi seyogianya di waswasatin di dalam orang yang memiliki waswas. Syarat yang menjadi apa waswas itu kal khalqiyati seperti perkara yang diciptakan. Jadi sebagian ulama mengatakan waswas itu ya seperti penyakit bawaan ya. Memang dari sononya berarti hukumnya termasuk bagian daripada uzur ya, daripada uzur. Sebagian ulama mengatakan seperti itu ya, seperti kal khalqiyah seperti asal penciptaannya, memang di asal penciptaannya seperti itu. Bihaitsu yaqta'u dengan sekiranya memastikan ya siapa kulluman setiap orang ro'ahu yang melihat siapa man pada diwaswas annahu sesungguhnya diwaswasa itulah yumkinuhu tidak memungkinkan pada diwaswasa apa tarkuha meninggalkan wasawis ya apa tarkuha meninggalkan wasawis apa ayat dia ya apa ayat dia ya mendatangkannya ya fihi di dalam diwasawis diwaswasa apa ma hukum fi batil harakati yang berada pada orang yang lemah gerakannya. Jadi diberlakukan hukumnya seperti orang yang lemah di dalam gerakannya bagi orang yang memiliki penyakit was ya. Ini sebagian pendapat ulama ya. Wajib maka wajib Wajib maka wajib al-ma'muma bagi ma'mum fi suratil mazkurati dalam bentuk-bentuk yang telah disebutkan, contoh-contoh yang telah disebutkan. Wajib maka wajib al-ma'muma bagi ma'mum fi suratil mazkurati dalam contoh-contoh yang telah disebutkan tadi. Apa yang wajib? Itmamul fatihati, menyempurnakan bacaan Fatihahnya. Berarti dalam kasus yang pertama dia intidarul makmum sabtatahu di dalam diamnya imam. Yang kedua sahwuhu anha hatta raka'al imam, dia lupa dari baca Fatihah sehingga imamnya ruku. Yang ketiga wasyakkuhu fiha qabla ruku'ihi, dia ragu belum baca Fatihah udah apa belum sebelum imamnya ruku. Akhirnya imamnya sudah terlanjur ruku, dia belum sempurna baca Fatihahnya. Maka dalam kasus-kasus seperti ini yang telah disebutkan bayar jamu. Nah, ta'alluqnya perhatikan ya. Nih pentingnya belajar bahasa Arab ya. Bayar jamu maka wajib
al-ma'muma bagi makmum fi suratil mazkurati di dalam bentuk-bentuk yang diterangkan tadi, yang disebutkan di dalam contoh-contoh yang telah disebutkan. Apa yang wajib? Itmamul Fatihati, menyempurnakan bacaan Fatihahnya. Sampai kapan? Malam yatakhallaf, selama tidak tertinggalnya makmum bi aksara, dengan perkara yang lebih banyak, min salasati arkanin, dari 3 rukun, tawilatin yang panjang-panjang, dengan sekiranya dia tidak tertinggal dari 3 rukun tawilah. Ya, iktidal bukan termasuk bagian daripada rukun tawilah. Duduk di antara 2 sujud bukan bagian daripada rukun tawilah. Berarti kasusnya tertinggal. Contoh ya, imamnya sudah iktidal, sudah ruku, iktidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, sujud nih 3 nih udah 2 sujudan, ruku, duduk, sujud, dan sujud pertama dan sujud kedua. Karena iktidal wa julus baina sajdataini bukan rukun tawi. Nah, berarti 3 itu ruku, duduk, sujud pertama, sujud ke dua. Ini 3 nih ya. Berarti kalau dia jangan sampai tertinggal dari 3 ya, dari 3 rukun tersebut. Kalau dia udah sampai duduk di antara 2 sujud, duduk tasyahud awal, berarti udah ketinggal 3, lebih dari 3 ke 4. Maka dalam kasus seperti ini batal, dia sudah tertinggal yang rukun keempat. Kalau dia masih sujud, masih dapat sujud yang kedua, atau duduk dalam masih dapat, guru baca Fatihah, dia imamnya lagi sujud yang kedua, kita susul ruku, iktidal, sujud, duduk, sujud. Karena tertinggalnya kita ada apa alasannya? Tadi bacaan kita memang lemah secara penciptaannya, dari sononya bacanya lemah. Gerakan kita juga lemah, nggak bisa mengikuti gerakan imam, atau kita lupa belum baca Fatihah. Sempurnakan bacaan Fatihah Anda walaupun Anda tertinggal dari 3 rukun tawilah yang panjang. Apa saja? Ruku, kemudian sujud pertama dan sujud kedua, iktidal dia rukun qashira, duduk di antara 2 sujud rukun qashira. Tadi bala yuhsabu ya minha al-iktidal wal julus baina sajdatain. Paham nggak? Dari 2 syarat ini. Yang pertama tadi, ulang. Syarat daripada berjamaah tidak tertinggalnya makmum dengan imam dari 2 rukun fi'laini. Ya, fi'laini tamaini, yang sempurna kedua-duanya bila udri. Berarti apa? Mau dia rukun qashira atau tawilah, kalau tertinggal dari 2 rukun fi'li batal karena tidak adanya udzur. Berarti batasannya ruku, iktidal dia tertinggal, imamnya udah mau sujud, batal karena dia tertinggal 2 rukun gerakan tanpa adanya Nah, berbeda kalau yang kedua ini kasusnya makmum tertinggal adanya udzur. Maka tertinggal dari makmum dengan imam dengan adanya udzur boleh tertinggal dari 3 rukun asal tidak melebihi dari 3 rukun yang panjang-panjang, bukan rukun yang pendek. Berarti ruku, iktidal gak dihitung. 1, iktidal gak dihitung. 2, sujud pertama, duduk di antara 2 sujud gak dihitung. 3, sujud kedua. Kalau imamnya udah sampai tahiyat awal atau berdiri lagi dari rakaatnya, berarti udah ketinggal 3, berarti gak sah. Jangan sampai ketinggal 3 rukun tawilah. Pahami? Ya, pahami otaknya, pahami ya. Nih ya. Mana tadi? Ya. Malam yatakhallaf, selama tidak tertinggalnya makmum bi aksara dengan perkara yang lebih banyak min salasati arkanin dari 3 rukun tawilatin yang panjang-panjang. Wa in takhallafa, apabila tertinggalnya makmum ma'a udrin beserta uzur bi aksara dengan perkara yang lebih banyak
minas salasati dari tiga rukun. Gambarannya bagaimana dia tertinggal dari tiga rukun dan adanya udzur. Bi alla yafruga dengan gambaran belum selesainya makmum. Bi alla yafruga dengan gambaran belum selesainya makmum minal fatihati dari bacaan Fatihah. Illa wal imamu kecuali adapun imamnya itu qaimun orang yang sudah berdiri anis sujudi dari sujud. Au jalisun atau yang duduknya imam litasyahudi karena tasyahud. Maka dalam kasus seperti ini takhalluf yang dengan adanya uzur bisa membatalkan sholat karena takhallufnya bi aksara min salasati arka. Contohnya imamnya sudah berdiri lagi untuk melaksanakan rukun selanjutnya atau dia duduk tasyahud sedangkan makmumnya masih berdiri baca Fatihah dalam rukun yang pertama. Ya, contoh kita nunggu imam baca Fatihah, ternyata imam selesai Fatihah langsung ruku. Nah, dalam kasus seperti itu imam wajib menyempurnakan bacaan Fatihahnya. Sampai kapan? Jangan sampai makmumnya tertinggal dari 3 rukun tawilah. Rukun tawilah apa aja? Ruku, duduk, sujud pertama dan sujud kedua. Kalau imam masih dalam sujud pertama masih dapat, imam dalam sujud kedua masih dapat. Tapi kalau imam sudah kadang berdiri dari sujudnya atau duduk tasyahud dari sujudnya, maka makmum tersebut sudah dikatakan tidak mendapati rakaat, bisa batal sholat. Ya, ini ya, nih contohnya ya. Contoh yang takhalluf dengan adanya udzur lebih dari 3 rukun tauhid. Lah dengan gambaran makmumnya belum selesai dari bacaan Fatihah sedangkan imamnya sudah berdiri dari sujudnya atau sudah duduk dari tasyahudnya. Bali wafik, nggak batal ya kalau dalam kasus ini tidak batal karena dia adanya ada udzur, nggak batal. Bal yuwafiq maka ya mencocokilah siapa makmum imamahu pada imamnya makmum wujuban dengan jalan wajib. Maka dalam kasus seperti ini sholatnya tidak batal tetapi bagi dia wajib untuk mencocoki mutaba'ah pada gerakan imam. Kita belum baca Fatihah belum selesai, imam udah tasyahud dulu, ya udah kita langsung duduk tasyahud gak perlu ruku, gak perlu i'tidal, gak perlu sujud 2A, langsung ikut duduk dengan imam tasyahud awal atau tasyahud atau imamnya sudah kadang berdiri, ya udah kita langsung ikut gerakan imam berdiri dalam rangka mengikuti gerakan gak perlu ruku, gak perlu i'tidal, gak perlu sujud lah. Nah ini maksudnya fal yuwafiq maka ikutilah, cocokilah oleh makmum imamahu pada imamnya makmum. Imamnya berada di rukun yang mana? Udah ikutin. Ya. Mutaba'ah wujuban dengan jalan wajib. Maka setelah itu, setelah imamnya salam, kita wajib menambahkan 1 rakaat karena kita dihitung belum mendapatkan 1 rakaat dari rakaatnya imam firrukni di dalam rukun. Nah ini bal yuwafiq maka mengikutilah siapa makmum imamahu kepada imamnya makmum wujuban dengan jalan wajib firrukni di dalam rukun ar-rabi'i yang nomor 4. Bahwa adapun ruknur rabi rukun yang keempat itu al-qiyamu berdiri awil julusu atau duduk lit tasyahudi karena tasyahud. Maka wajib bagi kita yuwafiq lil imam fi ruknir rabi karena kita sudah tertinggal dari 3 rukun tawilah. Berarti posisi imam sudah berada di rukun ar-rabi, rukun yang keempat. Maka kalau sudah tertinggal pada rukun yang keempat, wajib bagi kita fal yuwafiq mengikuti gerakan imam pada rukun yang keempat. Gak perlu ruku, gak perlu i'tidal, gak perlu sujud, gak perlu duduk di antara sujud lagi, langsung saja ikut tasyahud atau langsung saja berdiri mengikuti rukun keempatnya. Wayat ruku dan
ya. Meninggalkan siapa? Makmum. Tartiba nafsi, pada mengurut-urutkan dirinya makmum, ya, dari rukunnya itu. Nggak perlu dia untuk melaksanakan sholatnya seperti biasanya, ruku, iktidal, sujud, duduk dan sujud, nggak perlu. Tinggalkanlah itu, langsung fal yuwafiq, mengikuti gerakan imam. Maksudnya begitu. Wayat ruku, dan tinggalkanlah oleh makmum tartiba nafsi, pada mengurut-urutkan pada sholatnya makmum. Summa yatadaraku, kemudian tambahkanlah oleh imam. Summa yatadaraku, kemudian susulah oleh makmum ba'da salamil imami, setelah salamnya imam, pada rokaat bagia yang tersisa bama alaihi, atas makmum. Maka setelah imamnya salam, bagi dia wajib untuk menambahkan rokaat yang tersisa darinya, karena rokaat yang tadi tertinggal itu tidak dihitung satu rokaat bagi makmum tersebut. Fa'ilam yuwafiqu, maka apabila tidak mencocokinya makmum pada imam, makmumnya enggak langsung muwafiq, langsung mencocoki gerakannya imam, firrabi'i, di dalam rakaat yang keempat, ma'a ilmi, beserta mengetahuinya makmum, biwujubil mutaba'ati, dengan wajibnya mengikutinya makmum pada imam. Walam yanwi, dan tidak niatnya makmum al-mufaraqata, pada niat mufaraqah, batalat, maka menjadi batal apa sholatuhu, sholatnya makmum, in alima, apabila mengetahui siapa makmum, wa ta'ammada, dan menyengaja siapa makmum. Kalau dia tidak yuwafiq, dalam artian mengikuti gerakan yang keempat dari gerakannya imam, ya, dia sengaja menurut-nurutkan rukunnya dia, ruku, i'tidal, sujud, baru ngikutin imam, batal. Batal kalau dia sudah mengetahui hukumnya dan itu disengaja dilaksanakan dan dia tidak niat mufaraqah, maka batalnya sholatnya menjadi batal. Wallahu a'lam bishawab.